Oke, lanjut. Ini untuk batuan sedimen. Jadi batuan sedimennya adalah batuan yang terbentuk dari proses pelapukan batuan dasar ya. Batuan dasar ini bisa berupa batuan beku, metamorf, ataupun batuan sedimen itu sendiri ya. Lalu batuan yang mengalami pelapukan tersebut terendapkan pada suatu cekungan dan pada temperatur dan tekanan yang relatif rendah. Batuan tersebut mengalami diagenesis ataupun litifikasi atau eh, mengalami kompaksi atau pengerasan ya. Nah, ini untuk mungkin definisinya untuk batuan sedimen plastik ya, karena ada juga batuan sedimen yang terbentuk bukan karena proses pelapukan ya, sebagai hasil penguapan suatu larutan ya, atau pengendapan material yang berada di tempat itu juga. Contohnya mungkin batuan non plastik ya. Oke, selanjutnya ya, untuk batuan metamorf ya. Batuan metamorf ini adalah batuan yang berasal dari batuan induk yang mengalami perubahan tekstur, komposisi mineral, dan kondisi fisika yang dikarenakan oleh tekanan dan temperatur secara terus-menerus ya. Menurut Winkel tahun 1967. Nah, biasanya terjadi karena adanya intrusi magma dan juga karena ada pergerakan suatu patahan ataupun lempeng ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk siklus batuan ya, atau rock cycle. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada awal dan akhir ya. Jadi memang belum kita ketahui awalnya bumi ini terbentuk dari batuan atau dari magma ya. Jadi mungkin untuk lebih mudahnya kita mulai dari magma ya. Di mana magma ini mengalami eh, intrusi ataupun ekstrusi ya, sehingga mengalami penurunan temperatur ya, sehingga membentuk batuan beku. Lalu batuan beku ini apabila terkena temperatur dan tekanan yang tinggi, eh, ada yang langsung mengalami metamorfosis menjadi batuan metamorf, dan ada juga yang mengalami pelapukan atau erupsi ya, apabila dia tersingkap ke permukaan sehingga menjadi butiran yang lebih kecil ya, sehingga menjadi um, butiran yang lebih kecil lalu mengalami pelapukan dan transportasi ya, sehingga membentuk endapan sedimen ya. Lalu endapan sedimen ini karena P dan T yang relatif rendah ya, sampai ke tinggi dia mengalami litifikasi atau diagenesa ya, mengalami pembatuan menjadi batuan sedimen atau sedimentary rock. Lalu batuan sedimen ini ada yang mengalami pelapukan kembali ya dan menjadi endapan sedimen, ada juga yang eh, mengalami metamorfosa karena P dan T yang relatif tinggi ya. Kemudian batuan metamorf ini karena temperaturnya mungkin kondisi P dan T-nya melebihi titik leburnya sehingga melting kembali menjadi magma. Nah, inilah yang terjadi di bumi kita ya, untuk siklus batuannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke komposisi kimia batuan. Jadi batuan reservoir lapangan panas bumi ini pada umumnya adalah batuan beku ya, di mana batuan beku ini tersusun dari mineral Si, silika, air alumina, magnesium, ferrum, kalsium dan natrium ya, dan potasium, serta mangan, fosfor dan titanium dalam jumlah yang sedikit. Nah, elemen tersebut didampingi oleh oksigen dan jumlah batuan yang biasanya dilaporkan dalam bentuk komponen oksida ya, atau SiO2 silikat oksida dan L2O3 alumina oksida ya. Dari hasil analisis kimia reservoir ya, batuan reservoir silika O2 sebentar ya. Silika O2 merupakan komponen terbanyak ya, berkisar antara 35 sampai 75% ya. Sedangkan Al2O3 sekitar 12 sampai 18% pada batuan beku dan mencapai 20% pada batuan intermediate ya. Oke. Jadi dari berdasarkan kandungan silika O2 kan kita tahu ya, klasifikasi batuan itu ada ultra basah, basah, intermediate sampai ke asam. Dimana semakin tinggi kandungan SiO2, batuan itu akan semakin asam. Oke, karena saya untuk review sedikit aja.
Ini untuk sifat termodinamika batuan ya, panas spesifik batuan. Jadi panas spesifik batuan adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu batuan sebesar 1 derajat Kelvin per satuan massa ya. Jadi satuannya adalah energi per massa per derajat Kelvin ya. Dimana pada umumnya panas spesifik batuannya ya, atau CR nih, CR rata-rata berharga 1000 Joule kilogram per derajat Kelvin misalnya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini untuk konduktivitas panas batuan. Jadi konduktivitas panas batuan adalah kemampuan batuan untuk mengantarkan panas hanya dengan konduksi pada gradien thermal tertentu ya. Jadi kalau panas spesifik batuan tadi kan banyaknya energi yang diperlukan untuk memanaskan batuan. Kalau ini adalah kemampuan batuan untuk mengantarkan panas ya. Untuk konduktivitas ini ya, diberi simbol K ya, dan satuannya adalah energi per waktu per luas dibagi temperatur per jarak ya, atau V per M kali derajat Kelvin ya. Harga yang umum berkisar antara 2 sampai 2,5 ya, untuk nilai dari si konduktivitas panas batuan. Kita lanjut ya. Oke, ini untuk konduktivitas panas pada media yang jenuh ya. Artinya si reservoir ini dipenuhi oleh fluida ya. Jadi jika suatu thermal conductivity batuan yang jenuh air atau fluida bergantung pada konduktivitas panas batuan dan fluida ya. Konduktivitas panas campuran dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini ya. Jadi K sama dengan 1 min porosity dikalikan KR ya, konduktivitas rock ya, tambahkan porositas kali KF. Jadi KR ini adalah konduktivitas panas batuan, porosity ini porositasnya ya, KF ini adalah konduktivitas panas fluida. Jadi untuk menentukan kalau reservoirnya ini berisi fluida ya, atau dijenuhi oleh fluida, maka untuk menentukan konduktivitasnya menggunakan konduktivitas campuran ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah nilai konduktivitas panas berdasarkan jenis batuan ya. Dimana yang paling besar di sini adalah si dolomit ya, total mencapai 5 ya. Lalu nilai yang paling kecil adalah si air ya, dengan nilai sebesar 0,6 ya. Untuk tabel ini sebenarnya dia memperlihatkan nilai thermal conductivity pada batuan asal yang belum teralokasi ya sebenarnya. Ini kita lanjut ya. Nah, ini untuk sifat fisik batuan reservoir panas bumi. Untuk sifat fisik batuan reservoir panas bumi ini terdiri dari porositas, stabilitas, saturasi, tekanan kapiler, permeabilitas, dan kompresibilitas batuan ya. Nah, ini untuk porositas ya. Porositas ini didefinisikan sebagai perbandingan dari volume pori terhadap volume total batuannya ya. Nah, bisa dikalikan 100% ataupun tidak. Kalau dia dikalikan 100%, maka satuannya berubah menjadi persen ya. Tapi kalau tidak dikalikan 100%, maka satuannya adalah berupa fraksi ya, atau tanpa satuan. Nah, porositas yang biasanya terdapat dalam reservoir panas bumi adalah porositas sekunder ya, atau berupa fracture ya, atau rekahan, karena porositas ini berupa rekahan-rekahan yang sebentar ya, nggak kelihatan di sini. Yang timbul akibat proses geologi seperti lipatan, sesar ataupun patahan ya. Jadi memang karena reservoir panas bumi ini umumnya adalah di batuan beku ya, sehingga porositasnya biasanya berupa rekahan ya, atau fracture. Untuk rumusnya porositas sama dengan volume pori atau VP ya, bagikan volume bulk, di mana nilai volume pori ini didapat dari volume bulk dikurangi volume grain ya, atau